Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kami berterima kasih kepada Dr. Wita selaku dosen penerapu mata kuliah PKP karena telah diberikan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis hazard dan keselamatan pada dan, dan keselamatan kerja pada pabrik pembuatan acrolein dari proses dehidrasi gliserol dengan kapasitas 120.000 ton per tahun. Ya, lanjut ke bagian tinjauan kerusakannya. Pada bagian tinjauan kerusakan ada disinggung mengenai sifat fisik bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama itu sifat fisiknya acrolein. Dia itu memiliki wujud berupa cairan yang nggak berwarna hingga kekuningan dan memiliki bau menyengat yang khas. Buat titik didihnya ada di 52,7 derajat Celcius, flash point ada di minus 88 derajat Celcius, dan batas ledakannya 2,8 sampai 31% volume. Next ke klasifikasi bahan. Buat klasifikasi bahaya acrolein itu dibagi jadi tiga, ada di kesehatan, kebakaran, dan buat bagian kesehatan itu dapat menyebabkan iritasi jika melakukan kontak terhadap inhalasi, kulit, dan mata. Untuk paparan akutnya dapat memicu enderma paru fatal dan paparan kronisnya dapat menyebabkan karsiogenik. Untuk kebakaran dan ledakannya itu zat ini flammable liquid kategori 1, uapnya lebih berat dari udara dan dapat menyebabkan resiko pengendapan di area rendah atau area bawah. Buat analisis bahayanya itu menggunakan kata panduan no, more, less, reverse, part of, as well as, dan other than pada parameter proses di setiap node. Pada bagian matriks resikonya itu ditentukan berdasarkan severity dan likelihood. Dan kategori resikonya itu dibagi menjadi rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Lanjut ke regulasi dan dasar ketiganya. Untuk skala nasional menggunakan UU nomor 1 tahun 1970, PP nomor 50 tahun 2012, Kepmenaker nomor 187 tahun 1999, dan untuk skala internasionalnya itu menggunakan SNI ISO 45001 2018, NFPA 30, dan IEC 61882 2016. Ini ada identifikasi node pada dalam proses ini. Yang pertama itu ada pada vaporizer VP01, itu adalah tempat penguapan gliserol. Yang kedua itu reaktor fixed bed atau R01, itu adalah tempat reaksi dehidrasi. Yang ketiga kolom distilasi atau KD01, tempat pemurnian acrolein. Dan yang keempat tangki produk T02 atau T03, tempat penyimpanan akhir. Jadi di setiap node itu dianalisis berdasarkan parameter kritis seperti temperatur, tekanan, laju alir, dan level cairan. Dari ke selanjutnya pada analisis hazard node 1, yaitu pada vaporizer VP01, yang dimana ini berfungsi untuk mengubah gliserol cair menjadi uap menggunakan steam. Kondisi desainnya itu pada suhu 300 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Lalu di sini tuh yang pertama pada no flow, yaitu tidak ada aliran gliserol yang masuk ke vaporizer. Penyebabnya itu bisa karena pompa T01 gagal, valve-nya tersumbat, atau tangki T01-nya kosong. Konsekuensinya itu sangat serius, vaporizer-nya itu bisa mengalami dry firing atau overheating dan kerusakan material. Lalu safeguard dari ini itu sudah ada antara lain flow indicator dan alarm low flow-nya. Namun kami juga merekomendasikan untuk menambahkan flow transmitter dengan auto shutdown, SIM, serta level alarm dan SOP startup atau shutdown yang ketat. Risiko pada skenario ini tuh dikategorikan sebagai tinggi atau C. Artinya pada analisis hazard 1 ada skenario high temperatur. Ini tuh suhunya melebihi dari 300 derajat Celcius. Penyebabnya itu karena aliran steam itu berlebihan, kegagalan temperatur controller, atau flowing pada pembukaan heat exchanger. Konsekuensinya itu meliputi peruraian prematur gliserol, pembentukan produk samping, dan peningkatan tekanan. Dashboard yang ada adalah temperatur controller dan relief valve. Lalu rekomendasinya itu adalah memasang interlock AHH yang memotong aliran steam serta melakukan inspeksi rutin flowing. Dengan risikonya itu sedang atau S. Selanjutnya pada high pressure. Penyebabnya itu bisa karena jalur keluar uapnya itu tersumbat atau kegagalan pressure control valve. Konsekuensinya itu adalah risiko pecahnya sel vaporizer dan pelepasan uap gliserol tidak terkontrol. Rekomendasinya itu adalah uji hidrostatik periodik, inspeksi PSV, dan pasang alarm tekanan tinggi dengan interlock. Risikonya itu tinggi atau sedang. Untuk risikonya itu tinggi atau S. Lalu pada low level, cairan di vaporizernya itu dapat menyebabkan dry run dan kerusakan pompa serta elemen pemanas. Buat yang ada adalah level indikator controller. Lalu untuk rekomendasinya itu adalah level transmitter, redundant, dan interlock shutdown filter jika levelnya sangat rendah. Untuk resikonya itu rendah atau R. Selanjutnya untuk analisis hasil yang hazard 2, yaitu pada reaktor fixed bed R01. Jadi ini adalah alat yang penting pada proses ini. Reaksi dehidrasi gliserolnya itu berlangsung pada suhu 350 derajat Celcius dan tekanan 1,8 atm. Ya, bawah. 1,8 atm. Ini adalah node yang paling kritis karena potensi runaway reaction yang menyebabkan ledakan atau kebocoran acrolein. Lalu pada skenario high temperatur atau runaway reaction, penyebabnya itu bisa karena laju alir umpan berlebih, kegagalan sistem pendingin, atau hotspot pada katalis. Konsekuensinya itu adalah reaksi tidak terkendali, ledakan, kebakaran, kerusakan reaktor, bahkan korban jiwa. Buat yang ada adalah multiple temperature sensor, temperatur controller, emergency cooling system, dan PSC. Lalu untuk rekomendasinya itu ada TAHH interlock dengan ISD otomatis, desain reaktor dengan multiple catalyst bed, dan interstage cooling serta pelatihan operator untuk mendeteksi tanda awal. Runaway, risikonya itu sangat tinggi atau harus segera ditangani. Lalu untuk high temperatur di
di reaktor itu bisa disebabkan oleh fluid katalis dengan kegagalan freezer control valve atau ekspansi thermal mendadak. Konsekuensinya itu dapat risiko pecahnya vessel dan kebocoran gas beracun. Rekomendasinya itu dengan inspeksi PHV rutin atau monitoring freezer drop dan pasang PAHH interlock. Risikonya itu tinggi atau T. Lalu pada no flow, umpan reaktor itu dapat terjadi karena pompa gagal atau valve tertutup. Akibatnya reaktor overheating tanpa pendingin, deaktivasi katalis permanen, dan hotspot. Rekomendasinya itu pasang flow transmitter dengan interlock shutdown heater serta prosedur purging dengan gas inlet dan resikonya itu tinggi. Selanjutnya pada low temperatur, yaitu pada suhu di bawah 350 derajat Celcius, menyebabkan konversi glycerolnya itu menurun, yield acrolein-nya itu rendah, dan produk sampingnya itu meningkat. Rekomendasinya itu dengan kalibrasi sensor temperatur inspeksi insulasi dan SOP pengajuan laju alir umpan. Risikonya itu sedang atau S. Lalu pada yang kontaminasi katalis, yaitu oleh pengotor seperti sulfur, logam berat, atau air berlebih, dapat menurunkan aktivitas dan konversi, serta menyebabkan hotspot. Keywordnya itu spesifikasi bahan baku ketat, regenerasi katalis periodik, dan monitoring freezer drop. Rekomendasinya itu dengan analisis komposisi umpan sebelum masuk reaktor dan rekam data freezer drop untuk prediksi pergantian katalis. Lanjut ke node 3, yaitu kolom distilasi atau katalis. Pada kolom distilasi ini berfungsi untuk memisahkan acrolein pada tekanan 5 atmosfer. Deviasi utama yang diantisipasi meliputi high pressure akibat kegagalan kondenser yang beresiko melepaskan gas beracun dengan kombinasi interlock PA-HH. Lalu low reflux yang menurunkan kemurnian produk, high level reboiler yang memicu flooding, serta high temperatur di atas 127 derajat Celcius yang beresiko memicu polimerisasi eksotermik acrolein, sehingga direkomendasikan interlock pembentuk steam dan injeksi inhibitor hydroquinone. Lanjut ke node 4. Node 4 merupakan tangki produk dengan kode T02 dan T03. Tangki penyimpanan ini berfungsi untuk menyimpan acrolein. Meski operasinya ringan pada 30 derajat Celcius dan 1 atmosfer, tangki ini memiliki risiko yang sangat tinggi akibat sifat produk. Antisipasi deviasinya meliputi high level yang memicu tumpahan masif, ditimigasi dengan overfill protection device atau OPD. High pressure akibat panas luar yang berisiko ledakan, ditimigasi dengan gas spray. Kebocoran akibat korosi diatasi dengan detektor gas dan inspeksi API 653, serta polimerisasi spontan yang dijaga dengan kontrol inhibitor ketat dan pengecatan tangki warna reflektif. Lanjut ke rekapitulasi hazardnya. Sebagai rekapitulasi, analisis pada keempat node mengidentifikasi 3 skenario risiko sangat tinggi yang membutuhkan tindakan segera, yaitu thermal runaway pada reaktor R01 serta overflow dan ledakan pada tangki produk. Selain itu, terdapat 7 skenario risiko tinggi yang mencakup masalah tekanan, kegagalan aliran, temperatur reboiler, dan kebocoran pipa. Seluruh pemetaan ini menjadi prioritas utama dalam penerapan sistem penyelamatan berlapis di pabrik. Yang pertama adalah bahan bakunya, yaitu gliserol. Itu gliserol itu merupakan bahan baku utama yang gliserol tidak mudah terbakar karena flash point-nya itu sendiri 160 derajat Celcius. Tidak reaktif dan bersifat higroskopis. Bahaya utama gliserol pada proses ini adalah pada kondisi suhu tinggi di vaporizer. Kemudian untuk produknya, yaitu acrolein. Nah, acrolein ini tuh adalah bahaya utama dalam pabrik ini. Berdasarkan GHS, Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals, acrolein diklasifikasikan sebagai flammable liquid kategori 1, acute toxicity kategori 1, serious A damage kategori 1, skin corrosion atau irritation kategori 1B, specific target organ toxicity, single exposure kategori 1, sistem pernapasan. Nilai batas paparan yang berlaku yaitu TLV, TWA, ACGIH 0,1 ppm dan STL 0,3 ppm. Kemudian IDL-nya 2 ppm. Kemudian pengendalian paparan acrolein di kerja harus memenuhi atau di bawah nilai batas ini. Kemudian lanjut ke 4.2, hierarki pengendalian bahaya. Pengendalian bahaya di pabrik acrolein ini menerapkan hierarki pengendalian NIOSH hierarchy control secara berlapis, dari paling efektif hingga paling tidak efektif. Yang meliputi eliminasi bahaya tidak dapat sepenuhnya diterapkan karena acrolein adalah produk yang dihasilkan. Namun estimasi inventory acrolein di pabrik dilakukan dengan membatasi volume tangki penyimpanan dan frekuensi transfer ke fasilitas penyimpanan yang lebih aman. Kemudian masuk ke 4.22, yaitu substitusi. Nah, pada tahap ini telah dipertimbangkan penggunaan bahan baku gliserol yang lebih aman dibandingkan bahan baku petrochemical konvensional. Penggunaan katalis hidrogen solid acid juga dipilih untuk menghindari penggunaan asam cair berbahaya dalam proses. Kemudian pengendalian teknisnya atau engineering control, yaitu sistem interblock dan emergency shutdown (ESD), pressure safety valve (PSV), dan rupture disk pada setiap vessel bertekanan, fixed gas detector acrolein atau electrochemical type di area proses dengan threshold alarm pada 0,1 ppm TLV dan level darurat pada 2 ppm IDLH. Kemudian sistem ventilasi dan local exhaust ventilation atau LFV. Kemudian nitrogen blanketing system pada tangki penyimpanan acrolein untuk mencegah pembentukan atmosfer mudah terbakar. Fire and gas detection system. Kemudian ada ban wall atau tanggul penahan dan relief valve yang disalurkan oleh flare system. Kemudian ke pengendalian administratif atau administrative control. Yang pertama adalah standar operating procedure atau SOP untuk setiap operasi, startup, normal operation, shutdown, and emergency shutdown. Kemudian permit to work atau PTW sistem untuk pekerjaan panas atau hot work, confined space entry dan pekerjaan berbahaya lainnya. Kemudian lockout, take out loto, prosedur untuk isolasi energi sebelum pekerjaan pemeliharaan. Kemudian jadwal inspeksi dan pemeliharaan berkala sesuai standar ASME dan API dan regulasi migas Indonesia, program monitoring kesehatan pekerja pemeriksaan medis rutin, pre-employment dan berkala termasuk pemeriksaan fungsi paru. Kemudian job safety analysis atau CSA, setiap pekerjaan rutin dan safety walkthrough. Kemudian sistem laporan insiden dan near miss serta investigasi akar penyebab atau root cause analysis. Kemudian alat pelindung diri atau APD. Jadi di sini ada 3 zona, yaitu zona sangat tinggi, tinggi dan menengah. Di lokasinya zona A sendiri adalah area reaktor, tangki produk, area loading, unlock acrolein. APD minimumnya yaitu helm, sarung tisus, backpack kimia, sarung tangan neopren, kacamata chemical splash dan respirator SUVA. Kemudian untuk zona B yaitu zona tinggi, area
Lokasinya itu ada di area kolom destilasi, vaporizer, jalur pipa acrolein. APD minumnya itu adalah helm, Saveticus wear pack, sarung tangan, kacamata respirator half vestment, cartridge organic vapor. Kemudian untuk zona C yaitu menengah, yaitu lokasinya ada di area utilitas, control room, dan workshop. Untuk APD minumnya adalah helm, Saveticus wear pack, dan kacamata safety. Dan untuk APD tambahannya adalah sarung tangan sesuai pekerjaan, untuk zona B facial chemical resistant apron, dan untuk zona A chemical resistant suit full body dan escape HGBA gas detector personal. Tentunya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian masuk ke sistem deteksi dan peringatan dini. Pada pabrik acrolein, sistem deteksi dan peringatan dini itu merupakan komponen yang sangat penting karena acrolein memiliki sifat sangat toksik dan mudah terbakar. Berdasarkan data keselamatan, nilai TLV dari acrolein sendiri itu sebesar 0,1 ppm dan nilai dari IDLH-nya itu sebesar 2 ppm. Yang artinya pada konsentrasi yang relatif kecil, acrolein itu sudah membahayakan bagi kesehatan pekerja. Oleh karena itu, pabrik itu dilengkapi dengan fixed gas detector yang dipasang pada area-area kritis seperti reaktor, kolom destilasi, tangki penyimpanan. Sistem ini akan memberikan alarm peringatan ketika konsentrasi dari acrolein itu mencapai 0,1 ppm dan alarm darurat ketika mencapai 2 ppm. Selain detektor gas, digunakan juga flame detektor, heat detektor, dan smoke detektor untuk mendeteksi kebakaran yang sedini mungkin. Semua sinyal tersebut itu terhubung melalui control room sehingga mempermudah dari operator untuk mengambil suatu tindakan. Nah, apabila kondisinya itu berbahaya, maka sistem dari emergency itu akan langsung shutdown yang bekerja secara otomatis untuk menghentikan proses secara aman dan mencegah eskalasi kecelakaan. Masuk ke prosedur tanggap darurat, kebakaran, dan ledakan. Salah satu skenario darurat yang paling berbahaya pada pabrik acrolein adalah kebakaran dan ledakan. Hal ini itu disebabkan karena acrolein sendiri itu memiliki flash point yang sangat rendah, yaitu sekitar minus 88 derajat Celcius, sehingga uapnya itu sangat mudah terbakar apabila bertemu dengan suatu sumbu penyalaan. Kemudian masuk ke deteksi, di mana tahap pertama itu deteksi, di mana operator yang pertama kali melihat api atau asap itu akan mendengar alarm yang harus segera melaporkan kondisi tersebut ke control room dan pos keamanan. Di mana semakin cepat informasi itu diterima, maka semakin besar juga peluang untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang berlebih. Kemudian masuk ke umumkan atau pengumuman darurat, di mana setelah menerima laporan tersebut, control room akan mengaktifkan informasi melalui sistem public address agar seluruh proses itu tuh dapat diketahui oleh pekerja dengan kondisi yang bahwa kondisi tersebut kondisi darurat. Kemudian masuk ke ketiga yaitu evakuasi, di mana seluruh pekerja yang tidak memiliki tugas khusus pada flashpoint tersebut tujuannya itu untuk menjauhkan pekerja dari sumber yang berbahaya dan memudahkan proses untuk pendataan personil. Kemudian untuk shutdown itu dilakukan ketika pada tahap ini tuh aliran dari acrolein-nya itu dihentikan dan peralatan prosesnya itu diisolasi sehingga jumlah bahan bakar yang dapat memperbesar kebakaran itu menjadi seminimal mungkin. Nitrogen blanketing juga diaktifkan pada tangki penyimpanan untuk menurunkan konsentrasi oksigen dan mencegah terbentuknya campuran yang mudah terbakar. Kemudian yang kelima, pemadaman. Untuk pemadaman dilakukan busa AF atau aqueous film foam. Busa ini mampu memberikan lapisan pada permukaan cairan sehingga menghambat kontak antara bahan bakar dengan oksigen. Penggunaan air secara langsung tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan penyebaran cairan alkohol yang terbakar ke area yang lebih luas. Kemudian masuk ke penyelamatan dan pelaporan, di mana apabila terdapat korban, tim medis akan memberikan pertolongan pertama dan mengevakuasi korban ke fasilitas kesehatan. Kemudian yang terakhir ada laporan, di mana koordinator darurat akan menghubungi pihak dinas pemadam jika kebakaran tidak dapat dikendalikan maksimal 2 kali 24 jam. Masuk ke pertolongan pertama paparan acrolein. Karena acrolein itu merupakan bahan kimia yang sangat berbahaya, tindakan pertolongan pertama harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Yang pertama ada inhalasi, di mana untuk paparan melalui inhalasi, korban itu segera dipindahkan ke udara segar dan diberikan oksigen apabila oksigen tersedia. Kemudian masuk ke kontak kulit. Jika korban terkena mengenai kulit, maka pakaian yang terkontaminasi itu harus dilepas dan area kulit itu harus dicuci dengan air mengalir minimal 15 menit. Apabila terjadi kontak mata, melakukan pembilasan selama kurang lebih 15 menit. Apabila tertelan, itu korban tidak boleh dipaksa untuk muntah karena dapat memperparah dari kerusakan jaringan. Korban itu harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan dengan membawa informasi MSDS dari acrolein sendiri. Terima kasih. Terima kasih untuk waktu Ibu Perwita. Kalau ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.